Ustadz Ari Nugraha mohon ke markom. Ustadz Ari Nugraha mohon ke markom. Ustadz Ari Nugraha mohon ke markom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekolah, tetap kolega, jangan terprovokasi, jangan Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelum aksi ini dimulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah untuk keselamatan negeri ini, keselamatan bangsa ini, keselamatan rakyat Indonesia, dan juga keselamatan kita. Semoga yang menjadi tujuan dan maksud kita, Allah memudahkan segala urusannya, insya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbana hab lana minas syahidin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat was syahidina was syahidat fi kulli makan. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khair li fid dini wa ma'asi wa akibatil amri summa barik fihi. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa, kesalahan dan kehilafan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami semua menjadi pejuang-pejuang agamamu yang akan membela kepentingan saudara-saudara kaum muslimin, muslimat dan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkanlah bangsa ini dan negeri ini dari kaum yang zalim yang senantiasa merusak negeri ini. Ya Allah, ya Rabbana, dengan kodrat dan kodratmu, Engkau yang maha tahu segala apa isi hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang soleh dan solehah, yang senantiasa memperjuangkan agamamu dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah negeri ini negeri yang mulia, dan berikanlah pemimpin yang adil, yang membawa negeri ini pada kemuliaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, lindungilah negeri kami ini dari kezaliman pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni min jalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni min jalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni min jalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana
Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana aini adal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta aksi sekalian yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada siang hari ini kita dengan perasaan gembira dan senang datang ke depan gedung DPR untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan pendapat kita tentang negeri ini. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada aparat Polda Metro Jaya yang kami sudah sampaikan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya untuk mengawal kami, untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan pendapat kami tentang negeri ini. Oleh sebab itu, saya berterima kasih khusus kepada Polda Metro Jaya dan kepada Mabes Polri di mana sudah menerima pemberitahuan itu. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan aparat membantu kami untuk mengamankan jalannya acara aksi pada hari ini. Juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kami. Tekanan kami adalah bentuk penyampaian pendapat mereka. Kami hormati, kami hargai, dan kami berterima kasih pendapat mereka semua. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, hari ini adalah meskipun gedung DPR MPR ini sedang kosong melempung karena besok hari ini adalah hari terakhir minggu tenang, dan besok itu kita akan memasuki tanggal 14, di mana tanggal 14 itu adalah hari pencoblosan pemilihan umum Pilpres, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Oleh sebab itu kami juga berhak menyampaikan ini karena berdasarkan perintah undang-undang pasal 28 dan undang-undang 45 dan undang-undang 9 tahun 99 untuk menyampaikan pendapat. Meskipun hari ini adalah hari tenang, tetapi tenang itu bagi lex spesialis, bagi undang-undang pemilu. Tetapi bagi warga negara, kita adalah tetap melaksanakan hak-haknya sebagai negara untuk menyampaikan pendapat kepada semua publik dan kepada rakyat Indonesia dan kepada dunia internasional. Oleh sebab itu, saya sebagai koordinator acara ini Muslim Arbi tadi ditanyakan oleh para aparat yang sudah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian, begitu Mabes Polri. Saya Muslim Arbi mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua dari berbagai pihak, dari berbagai elemen, berbagai unsur yang hadir pada hari ini. Semoga semua acara berjalan lancar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Acara aksi hari ini dimulai. Untuk selanjutnya mengundang Bapak Marwan Batubara. Ya, siapa lagi sebelum bicara? Saya nggak suara itu. Bentrok ya, kubu sebelah masih keluar-keluar. Ya, mereka sengaja untuk provokasi. Nah, ini ada Bang Edi nih, waduh, keren juga nih Bang Edi. Ini ada Bang Adi. Ada Bang Adi. Rendung gimana rendung? Ya. Ya, pemecahan doa pengantar sudah orasi. Kemal kepada yang pertama menyampaikan pandangan yang pertama, kami mengundang yang hormat Bapak Antoni, Pak
Antoni hadir di tempat. Pak Antoni hadir. Pak Sunarko, Pak Majen Panarko ada hadir. Wakil dari IMF dari Ibu Menu, Ibu Menu, Menu. Ibu Menu. Ya, ANM, mana Ibu Menu? Mana? Ibu Ida, ya, Ibu Ida sebagai penyampai pendapat pertama dari gerakan aksi pemakzulan. Tapi ininya pepet nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, panas tapi tetap semangat. Pesan saya satu, jangan terprovokasi. Jaga kesehatan, jaga stamina, jaga lisan, jaga sikap. Kita akan menyampaikan aspirasi kita terkait pemakzulan Jokowi. Pemakzulan Jokowi adalah konstitusional. Tidak serta-merta pemakzulan Jokowi itu terjadi hari ini, tetapi berproses. Jadi tidak ada pengaruh apapun untuk pemilu dan lain-lain. Tetap fokus. Karena apa? Karena Bapak Jokowi sudah banyak melanggar konstitusi, sudah menyalahi aturan undang-undang, dan satu lagi, beliau berani cawe-cawe dan bekerja di luar kewenangan, di luar fungsinya. Kami mama yang begitu banyak menerima kekacauan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kami mendukung agenda gerakan pemakzulan Jokowi oleh DPR MPR. Satu kali lagi, kami dari mama mendukung gerakan pemakzulan Jokowi secara konstitusional oleh DPR dan MPR. Ini adalah desakan, ini adalah gerakan-desakan untuk anggota parlemen melakukan pemakzulan terhadap Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Hanya ini dari mama yang bisa kami sampaikan. Aliansi rakyat membuat mendukung segala gerakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama ALM. Hidup Ibu Ida Nurul Haidar. Allahu Akbar. Selanjutnya perwakilan alumni UI Watch, Universitas Indonesia Watch. Mana tadi? Bang Hidup. Bang Oli Johana. Ya, kami persilakan abang kita Odi Johana dari UI Watch, Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Saudara-saudara bangsa saya, hari ini 14 Februari 2024. 12 Februari 2024. Kita bersemangat untuk kembali meluruskan jalannya negeri ini. Negeri ini sudah begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kekacauan, hal-hal yang melanggar undang-undang dasar dan peraturan negeri ini. Oleh karena itu, kita semua yang mencintai negeri ini, yang mendatangi negeri ini, mari kita bawa negeri ini ke arah yang benar, ke arah yang lurus, ke arah yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan bahagia bagi penduduknya. Kita tahu, saudara-saudara sekalian, sudah banyak demokrasi ini dihancurkan, undang-undang diremukan, ekonomi diperpusat, dan BUMN pada hancur berantakan. Rakyat terbelah, berkeping-keping, menjadi masyarakat yang saling berhadapan-hadapan. Oleh karena itu, kita masyarakat Indonesia bersatu
bergerak untuk kembali membawa negeri ini ke tempat yang harus dan sebenarnya. Sekali lagi kami dari Ucuok mendukung pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Titik 100 agar negeri ini kembali ke jalan yang benar, menghancurkan orang-orang yang terlibat menghancurkan negeri ini. Sekali lagi kami mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Titik 100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, Bang Muslim naik di atas. selanjutnya Bang Di Profesor atas Pak, di atas. Nggak kelihatan. Bang Antoni Profesor Antoni Budiawan. Atau Mas, sebelah sana aja. Ini mau orasi Bang sebelah sana. Nggak apa-apa. Egi Sugiana sudah hadir. Ayo, Om. Egi Sugiana. Om, sebelah sana biar enak. Sebelah sana. Wawancara khusus sebelah sana. Udah hotel. Ya. Ya. Ya, saudara-saudara sekalian, kami hadir dari berbagai elemen, dari berbagai wilayah. Kami hadir masyarakat, akademisi, dan juga mahasiswa. Mana perwakilan dari Serang? Serang mana Serang? Serang angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Perwakilan dari Bandung. Bandung mana Bandung? Jakarta. Nah, alhamdulillah. Ya. Bogor. Ya. Mahasiswa. Mau rakyat mahasiswa mana? Ya, perwakilan mahasiswa. Saat lagi kita akan mendengarkan orasi dari perwakilan mahasiswa. Saudara Yudi atau Rizky, mana? Perwakilan mahasiswa Yudi atau Rizky? Saudara-saudara sekalian, ya, kita mendengarkan orasi dari adik-adik kita dari perwakilan mahasiswa. Ya. Kita berikan takbir, Allahu Akbar. Wahaikum tahiyatan. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Setelahnya sudah melangkahkan kaki ke tempat yang sangat berbahagia, ke tempat yang kita cita-citakan bersama, ke tempat bagaimana kita merasakan bagaimana kita memperjuangkan bangsa dan rakyat Indonesia. Teman-teman semuanya, khususnya perwakilan mahasiswa, saya meminta untuk mengangkat dan menggaungkan sumpah daripada mahasiswa itu sendiri. Saya meminta kepada kawan-kawan semuanya dan Bapak Ibu semuanya, kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa perindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kemarahan,
bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, terima kasih banyak teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya. Teman-teman semuanya, selain daripada konteksnya demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, teman-teman, kita rasakan semuanya bahwasanya demokrasi Indonesia bukan demokrasi, teman-teman. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi. Sepakat tidak? Teman-teman semuanya, kita lihat sama-sama indeks pembangunan bangsa Indonesia. IPM, di sana ada pendidikan, teman-teman, ada kesehatan, teman-teman. Kemudian di sana juga ada sosial dan lain-lain. Yang kita ketahui sama-sama, posisi IPM bangsa Indonesia berada di 167 di bawah, teman-teman. Maka dari itu, dengan menurunnya indeks demokrasi Indonesia, apalagi yang sangat menurun di pada prestasi masa Pak Joko Widodo, harapannya, maka dari itu mahasiswa mendorong demokrasi supaya lancar, aman, dan sesuai dengan harapan warga negara Indonesia. Sepakat, teman-teman? Baik, ada satu kata lagi yang ingin saya utarakan, dan saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah ini. Saya meminta sumpah daripada semua masyarakat, saya meminta sumpah daripada semua elemen yang hadir pada kali ini. Jika ada 1000 orang yang membuat kebaikan, maka pastikan dan saksikan ada saya di antaranya. Jika ada 100 orang yang berbuat kebaikan, maka pastikan dan saksikan ada kita di antaranya. Jika ada 10 orang yang berbuat kebaikan dan menghancurkan kebodohan, maka pastikan, maka saksikan ada aku di antaranya. Dan jika ada 1 orang yang berbuat kebaikan, yang menghancurkan kebodohan, yang melawan kedoliman, maka pastikan dan saksikan itulah aku orangnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rifki, perwakilan mahasiswa kita. Selanjutnya kita dengarkan orasi dari perwakilan APTSI. Ya. Ada perwakilan APTSI atau perwakilan dari buruh? Ada perwakilan dari buruh. Ya. Maka mohon maaf, saya tidak segan untuk memerintahkan anggota saya. Wakil perwakilan dari buruh APTSI atau dari ya dari ya di bawah aja di bawah. Oke, saya. Sini aja. Oke, terima
Kenapa Anda mencintai? Ini adalah negara demokratis. Ini adalah demokratis. Oke, kalau memang kita gantian, kita boleh bergantian, tapi tidak perlu harus kita berbenturan. Silakan Anda berbicara. Kawan-kawan, tidak perlu dibahas. Kita jangan sampai terprovokasi. Kita sudah terbiasa. Udah Kita lempar-lempar. harus lebih tenang. Ya. Karena kita juga bagian dari bangsa Indonesia. Teman-teman, kita kelompok intelektual, kita kelompok yang sangat terhormat. Jangan lebaran, biar mereka melempar. Kita kelompok intelektual yang berpendidikan dan sopan santun, bukan dari kalangan-kalangan yang tidak punya etika. Saya ingatkan kepada publik bahwa yang namanya pemaksuan harus mentoleransi hukum yang benar. Aturannya adalah tatkala seorang kepala negara ataupun presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara dan telah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 7A dan B. Jadi, istilah tidak berlaku. Yang pertama, ketika kepala negara tidak lagi memenuhi syarat undang-undang, maka rakyat boleh mengusulkan ke DPR. DPR harus kemudian melangsungkan ke Mahkamah Konstitusi dan secara instan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Baru dibawa ke DPR, lalu kemudian Oke, Bapak Ibu, kita jangan sampai terprovokasi. saat ini, kalau itu belum ada bukti, pada saat yang diputuskan Kita jangan sampai terprovokasi. Apapun yang dikatakan oleh kawan-kawan kita yang berhak untuk menentukan tentang kemajuan atau yang lain, masing-masing punya koridor. Kita adalah gerakan kemajuan Joko Widodo. Kami bagian dari bangsa ini berhak untuk berbicara. Tapi kenapa Anda justru menyulut? Hei, ibu-ibu nggak usah terpancing. Satu komando, ibu-ibu tidak boleh terpancing. Biarkan mereka. Kalau mereka yang meminta, harusnya pihak TNI Polri yang harus mengatasi dan mengamankan, bukan kami. Bukan kami melawan negara, tapi pemimpin negara ini adalah sudah meresahkan rakyatnya sendiri. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tapi kita tetap akan gerakan kemajuan Jokowi. Apa kita akan berjalan? Harusnya pihak Ya, dengarkan dulu Bang. Ya, gantian Bang. pihak pengadilan yang mengatakan nanti bukan kita bisa memutuskan. Kita boleh, karena kami juga bagian dan kami adalah rakyat yang harus mengkritisi pemimpinnya yang dipilih oleh rakyat. Kenapa harus dilarang hari ini yang harusnya pihak TNI Polri yang harusnya lebih ada dan bijak untuk melihat jangan kami bagian dari rakyat gaduh bahwa kalau ini terjadi maka para cukup oligarki pesta bola tertawa karena apa? Mudah rakyat Indonesia
Ini yang harusnya. Kita tidak boleh. Harusnya kita rakyat Indonesia bukan yang beriman. Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memandang bagian dari ini semua? Maka saya mewakili kaum buruh Indonesia yang hari ini kondisi dan situasi rakyat khusus kaum buruh sangat memprihatinkan. Lapangan pekerjaan sudah tidak ada, sangat tenaga kerja asing tidak memakai salah bangsa Indonesia. Ini adalah harga dan martabat negara sudah diinjak-injak, sudah terjual. Kenapa Anda tidak memahami itu? dalam kitab wada sama pula rakyat Indonesia bekerja di luar negeri harus memakai bahasa mereka di mana kita harus bekerja. Ini yang harusnya kita pikirkan. Jangan hari ini kita hanya pikirkan diri kita sendiri, tapi pikirkan anak cucu kita ke depan. Kalau kita memang betul-betul mau berpikir secara jernih untuk perjuangan rakyat Indonesia, rakyat butuh keadilan. Karena bangsa Indonesia itu adalah melimpah hartanya, tapi rakyat kita menderita menjadi jongos. Harusnya kita harus bersatu, kita harus bersatu padu melawan keculikan hari ini Joko Widodo yang sudah capek-capek, yang sudah menghancurkan harga rakyat kita. Inilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya Bang Musalim dari PDI. bagaimana keindahan kriteria berdasarkan kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita adalah gelombang rakyat Indonesia yang sudah menyatu menghadapi soal dari pemimpin ya, yang menganggap rakyat ini ya, dia bertindak sebagai penjajah ya. Indonesia dibuat sengsara dan sekarang semua sudah bersuara, walaupun rakyat harus dengan sabar sejak bertahun-tahun melakukan protes-protes kepada rezim ini, tetapi kita lihat sekarang gelombang mahasiswa dan bahkan gelombang guru besar, gelombang universitas semua mengatakan dengan jujur bahwa Presiden Jokowi sudah menjadikan dirinya sebagai hukum. Hukum apa yang dia kehendaki harus dilaksanakan. Ini adalah sudah pelanggaran besar ya. Dan kesombongan para konglomerat, para Taipan Cina dengan sombong mengatakan bahwa dia akan memenangkan satu putaran 02, dan kita tahu ya, mereka mengatakan bahwa mempunyai harta kekayaan Indonesia lebih dari sepertiga Indonesia. Ini penghinaan, ini harus dituntut tuntas. Kita catat orang-orang melakukan pendukungan kepada kekuasaan ya, sebagaimana dia membagi-bagikan dan menghinakan rakyat Indonesia hanya dengan bansos, dengan BLT. Padahal di atas tempat kita berdiri, di bawahnya ada minyak, ada emas, ada nikel, ada batu bara dan lain sebagainya, dan bahkan belum ada hutan, ada laut, yang itu semua bisa menyejahterakan kita, tetapi kita dibikin miskin walaupun dia menambah hutang dan kita semakin sengsara. Maka kita bersabar, jangan sampai tanggal 14 Februari besok ada satu pemilu yang curang, maka rakyat sudah siap menghentikan hasil dari kecurangan. Siap? Siap? Inilah kita memproklamirkan kepada rakyat bahwa kita menolak pemilu yang curang. Bukan saja kecurangan nanti tanggal 14 Februari, tetapi kecurangan sudah dilakukan sejak kemarin ya. Aparat-aparat, orang-orang dibayar dengan keji. Tidak ada orang ya yang membela mereka dengan tidak dibayar ya. Mereka dibayar berarti dengan menghinakan rakyatnya sendiri. Oleh karenanya kita siap melakukan perlawanan pada saat
pemilihan besok dilakukan dengan tidak adil. Apakah Anda yakin bahwa Pilpres besok dilakukan dengan adil? Apakah akan dilakukan dengan tidak curang? Kita tahu kecurangan itu didukung oleh para intelek-intelek yang tidak berani bersuara, partai-partai yang mendukung kejahatan, dan mereka nanti akan dihinakan oleh rakyat. Dan saya yakin nanti partai-partai yang mendukung kezaliman itu dia tidak bisa akan masuk Senayan. Kabarkan kepada saudara semua, hentikan memilih partai-partai yang mendukung kejahatan. Ya. Yang mengatakan kejahatan ini adalah banyak dari profesor-profesor dan mahasiswa, para tokoh bangsa dan sebagainya. Kita harus menyampaikan ini kepada saudara-saudara semua. Apakah kita siap menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara kita pada saat sebelum Pilpres yang tinggal 2 hari ini? Ini adalah bentuk jihad, bentuk kesungguhan. Apa yang Anda lakukan, walaupun Anda mengeluarkan uang, mengeluarkan pikiran, ya, walaupun Anda berkorban, tetapi insya Allah apa yang saudara lakukan menjadi pahala bagi Allah SWT, karena untuk penyelamatan negeri ini, kebaikan negeri ini. Apabila Anda tidak bergerak, maka Anda sangat rugi sekali. Dan wahai saudara-saudaraku yang mendukung satu kekuasaan yang jelas mensengsarakan rakyat, Allah akan mencatat, ya, tidak akan ada penyesalan, ya, bagi Anda. Dan sekarang inilah saat-saatnya kita berdoa semoga rakyat Indonesia memilih partai-partai, memilih orang-orang, bahkan milih presiden, calon presiden yang memang dipercayai berakhlak baik, berpikiran sangat luas, dan kita semua sehati dengan rakyat-rakyat di mana-mana. Jangan sampai dikalahkan oleh provokasi di tingkat-tingkat kecil. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cek. Ya. Nah, ini perwakilan masuk ke hutan. Undang-undang pasal 1945 yang menyebutkan secara tersurat dan menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan persoalan kemakmuran yang dimaksud dalam perbuatan. Bahwa kita tahu bersama langkah konkret yang kemudian harus diambil berkaitan dengan menanggapi sistem makmuran ini adalah di dalam MPR dari saudara Bapak sekalian. Oke Bang. Oke. Iya. Oke bang. Kita gantian. Oke, kita gantian bicaranya. Oke. Berkaitan dengan persoalan ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Melalui rapat DPR, kita berharap ada segera DPR tentunya konsisten dengan amanat konstitusi. DPR konsisten untuk bagaimana demi hak kepentingan rakyat hari ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Tadi dan kata dijelaskan secara kali bangsa timur, presiden pertama kali yang kemudian terbentuk secara baru di Indonesia, di mana Jokowi sebagai pemangku dan kepala tertinggi di bangsa ini, saudara Bapak Ibu sekalian, hari ini begitu akur, begitu meriahnya dengan masyarakat Indonesia Timur, saudara Bapak Ibu sekalian. Kami sangat merasakan dampak pembangunan dari kebijakan dan program presiden ini. Kita bacakan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, teman-teman, saya bacakan sekarang nih. Oke, sejarah itu hanya ada dan berasal daripada baik, saudara sekalian. Artinya apa?
dilempar. Kami akan membacakan 3 tuntutan kepada DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Allahu Akbar. Merdeka. Kalau saya sebutkan Jokowi Dodo, dijawab dengan maksulkan. Jokowi Dodo, maksulkan. Jokowi Dodo. Jokowi Dodo. Terima kasih. Saya bacakan tuntutan dari Gerakan Aksi Pemakzulan Jokowi bersama dengan petisi 100. 3 tuntutan Gerakan Aksi Pemakzulan Jokowi yang menuntut segera dimakzulkannya Joko Widodo, bahwa penyelenggaraan pemerintahan RI yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah semakin jauh dari amanat konstitusi, reformasi, dan daulat rakyat. Berbagai masalah terus muncul hampir di seluruh sektor kehidupan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara semakin jauh dari cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam 10 tahun terakhir berbagai pelanggaran hukum termasuk pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan peraturan berlaku telah berlangsung semakin masif dan terbuka. Bahkan beberapa undang dan peraturan telah dibentuk dengan mengabaikan suara rakyat dan memasung reformasi demokrasi guna kepentingan dan pelanggengan kekuasaan Joko Widodo yang semakin otoriter dan anti demokrasi. Bahwa Presiden Joko Widodo sebagai eksekutif dinilai telah menjalankan pemerintahan dan politik kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, mengendalikan dan berdiri di atas cabang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, mengangkangi konstitusi, serta menyandra sejumlah pimpinan partai guna meraih kekuasaan oligarkis dan politik dinasti. Bahwa Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan sesuai pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, bersikap tidak adil, mengarahkan TNI, Polri, dan ASN, serta mengintervensi KPU dan Bawaslu guna mendukung dan memenangkan paslon Prabowo Gibran yang syarat kepentingan keluarga dan dinasti Joko Widodo. Bahwa dengan berbagai fakta di atas, Presiden Joko Widodo diyakini telah melakukan berbagai pelanggaran konstitusi berupa perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap negara sesuai ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Joko Widodo sudah sangat tidak layak untuk dipertahankan jabatannya hingga akhir Oktober 2024. Bahwa DPR dan MPR harus bersikap antisipatif dan aspiratif pada saat pelanggaran konstitusi, politik otoriter,
dan pemasungan demokrasi telah terjadi secara kasat mata. Yang dari kekacauan dan kerusakan sistem berbangsa dan bernegara ini adalah Presiden Joko Widodo. Karenanya Joko Widodo harus segera dimakzulkan atau dilengserkan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka gerakan aksi pemakzulan Joko Widodo sebagaimana telah disuarakan dan dituntut oleh petisi 100 penegak daulat rakyat selama ini, dengan ini menyampaikan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, DPR harus segera memulai proses pemakzulan Joko Widodo sesuai ketentuan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengawali pembuktian berbagai perbuatan tercela sesuai TAP MPR 4 2001 dan TAP MPR nomor 11998, dan juga pengkhianatan terhadap negara berupa pembangkangan terhadap sejumlah ketentuan konstitusi, antara lain pasal 9, pasal 18, pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dan meminta aparat penegak hukum memulai proses pengusutan dugaan tindak pidana Presiden Jokowi, baik korupsi, penyebaran berita bohong maupun tindak pidana nepotisme. Ketiga, mengajak seluruh kalangan dan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan untuk bergabung dan terus bersuara tanpa henti agar ketiga tuntutan di atas dapat segera terlaksana. Demikian 3 tuntutan gerakan aksi pemakzulan Joko Widodo yang dapat kami sampaikan. Kiranya DPR dan MPR masih memiliki kepedulian dan pada aspirasi dan penderitaan rakyat untuk segera menjalankan tugas dan kewajiban konstitusinya, tidak menjadi lembaga yang abai pada prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai moral bangsa. Jakarta, 12 Februari 2024, tertanda gerakan aksi pemakzulan Joko Widodo yang terdiri dari sekitar 20 aliansi aktivis dan pergerakan, termasuk dari UI Watch, dari APT SI, dari APP TNI, Kema 7879, ARM, KITB Penegak Pancasila, Prambors, Baraya Jabar, Sapa Islam, Barkin, dan Formasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Joko Widodo! Joko Widodo! Joko Widodo! Joko Widodo! Joko Widodo! Bang Eli Mulyadi, tidak, Mak, ya, aspirasi, yang 2 menit. Ya, saudara-saudara sekalian, di sini hadir juga para purnawirawan TNI dari berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya Ibu Jatiningsi dari Aspirasi yang tergabung di dalam GAT, Gerakan Aksi Memakzulkan Joko Widodo.
Ya saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, saya mau tanya nih, apakah kita sudah merdeka? Sudah merdeka sebetulnya sudah 76 tahun, tetapi kenyataannya kita tidak pernah merasa merdeka. Betul? Kenapa saudara-saudaraku semua? Karena kezaliman rezim yang berbuat semena-mena terhadap rakyatnya sendiri. Semua gue dalam menjalankan pemerintahannya, maksud saya. Dan kita hanya tinggal menjelang 2 hari lagi untuk pencoblosan. Kita betul-betul menuntut supaya pemilu ini betul-betul jurdil. Jika memang terjadi kecurangan lagi seperti yang sebelumnya, apakah kita akan berdiam diri saja? Kita harus berani memenangi, kita harus berani menolak, kita harus berani melawan. Saatnya kita sekarang berani melawan kepada rezim yang sudah bertingkat dan berlaku semena-mena kepada bangsanya sendiri, kepada rakyatnya sendiri. Pemilu ini betul-betul harus berlangsung dengan jurdil. Jika tidak dilakukan secara jurdil, jika ada kecurangan, kita semua rakyat tidak lagi akan takut untuk berperan untuk memenangi kecurangan tersebut, untuk memenangi kezaliman tersebut. Oke? Kami dari Mama Aspirasi betul-betul menuntut agar sebetulnya kami semua berharap Bapak Joko Widodo dengan legowo mau turun sebelum pemilu terjadi. Tetapi rupanya memang sudah tidak, gimana ya, sudah tidak ada mau lagi ya. Mungkin susah kita untuk menjabarkan beliau karena ya itunya ya. Jadi kita betul-betul yang harus bersikap yang jantan ya. Kita harus bersikap yang betul-betul elegan, betul-betul harus membela bangsa dan negara kita ini agar tidak ada lagi kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk berlaku semena-mena pada kita. Ya, kami semua berdoa berharap agar pemilu jurdil di hari Rabu besok tanggal 14 betul-betul kemenangan ada di tangan rakyat. Ya, amin. Ya, kemenangan ada di tangan rakyat. Jika tidak terjadi, kita siap merangi pemerintah. Setuju? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biar kita bisa santai dulu, kita sering pakai lagu-lagu ya. DJ, lagu. Lagu. DJ, kita kelingkap dulu biar semuanya santai. Seling pakai lagu-lagu ya, Bang Dedan. Setelah ini masih ada Pak Juju, masih ada tokoh-tokoh lain yang akan bicara. Semangat terus ya, jaga sikap, jaga emosi, jaga tindakan. Apapun yang mereka lemparkan dari arah sana itu adalah ujian. Ini baru pemanasan. Next up, dia seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi, itu biarin aja Pak, biarin mereka mau melempar apapun silahkan. DJ, lagu Bang. Biarkan aja, biarin. Kita langsung, kita tidak usah merespon, jangan terprovokasi. Satu lagi. Kita bagi waktu ya, abang, kita bagi waktu ya. Mama tidak boleh terprovokasi, siapapun yang ada di sini tidak boleh terprovokasi. Jangan terprovokasi, tetap. Santai, tenang. Oke, DJ lagu. Oke, terima kasih. Wabi itu bisa saya, kakak cantik sabar. Jangan marah-marah. DJ. Udah, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, santai. Oke. Ibu,
Ibu negara asli silakan. Ibu negara silakan. Dipersilakan. Lanjut. Oke, kita lagu Pak Juju dulu deh. Pak Juju, ada Pak Juju. Lagu ini Pak Juju, Pak Juju, Pak Juju. Ada Pak Juju. Apa ada aja contoh kita ada di sekolah. Sekarang milik saya, kan milik Pak sendiri. Polisi kalian, polisi standar. Organisasi presiden saya. Sabar. Saudara, kita tahu bahwa yang katanya Insinyur Joko Widodo pada saat dia jadi wali kota, dulu namanya Dr. Andes Joko Widodo, dan sekarang berubah menjadi Insinyur Joko Widodo, maka kita di sini ada seorang pengacara yang dengan gigih memproses bagaimana ijazah palsu itu yang sampai detik ini tidak pernah akan menunjukkan kepalsuan ijazahnya. Apakah itu presiden? Apakah itu contoh rakyat? Silakan Pak Juju bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya salah seorang anggota tim kuasa tentang ijazah palsu yang menamakan diri Saudara Joko Widodo. Perlu kita ketahui semua bahwa kasus ijazah palsu ini sebetulnya sudah dipersoalkan, sudah digugat, ya, yaitu 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022 sudah digugat tentang keabsahan ijazah palsu atau ijazahnya yang menamakan diri Joko Widodo itu semenjak tahun 2022 sampai dengan 3 kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian kita melakukan adalah aktivis kita, Ustadz Gus Nur akhirnya ditahan di Pengadilan Negeri Solo, melalui Pengadilan Negeri Solo juga tentang ijazah palsu itu, dan tidak terbukti sampai saat ini. Kemudian 3 bulan lalu kita ulangi lagi, kita gugat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang ijazah palsu Joko Widodo, tapi sampai saat ini juga belum bisa terbukti, atau mereka yang mengatasnamakan diri atau dikuasakan oleh Joko Widodo belum juga bisa menunjukkan ijazah asli Joko Widodo itu seperti apa. Oleh karenanya kita tetap bersikukuh, ya, kita tetap kekeh, kita akan terus gugat ijazah palsu sampai mereka mengatakan memang tidak ada ijazah aslinya Joko Widodo itu. Sudah saya ketahui, pendidikan Saudara Joko Widodo itu tidak jelas, dari mulai SD-nya di Solo, SMP-nya di Solo, maupun SMA-nya di Solo. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena mereka tidak bisa membuktikan, tidak bisa membuktikan di depan pengadilan, tidak berani membuktikan tentang keabsahan ijazah asli Jokowi. Oleh karenanya selama ini, selama beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan atau pimpinan publik, yaitu dimulai wali kota di Solo, yang awalnya mengatakan Doktandes begitu jabatannya, titelnya Doktandes, kemudian berubah seketika menjadi Insinyur Joko Widodo yang katanya lulusan Gajah Mada. Oleh karenanya saya tantang alumni Universitas Gajah Mada, saya tantang Ekor Gajah Mada untuk membuktikan keabsahan ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri sekarang yang sedang berlaku, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Silakan siapapun hadir, siapapun menjadi saksi menunjukkan ijazah asli Joko Widodo kalau memang ada. Demikian kita perlu tahu, saudara, sampai saat ini kita masih memiliki presiden yang kuliah ANSA. Ya, salah satu peristiwanya ada di belakang saya. Ya. Ini beliau ini sampai saat ini belum bisa menunjukkan atau membuktikan mereka itu dan menunjukkan ijazah aslinya Joko Widodo. Oleh karenanya Pak, tadi kita tetap menggugat terus sampai saat ini. Demikian salah satu hal yang perlu kita ingatkan kembali kepada rakyat, masyarakat. Dan hari ini kita 2 hari lagi menjelang pemilu. Menjelang pemilu, mereka memaksakan akan melakukan dinasti anaknya Joko Widodo, ya, walaupun dengan cacat pasal 90 putusan MK begitu, tapi tetap mereka paksakan agar anaknya yang bernama Gibran Rakabumi pakai Raka lagi, dari Raka lagi. Nah itu sampai sekarang juga masih cabut. Karena apa buktinya? Buktinya adalah ketua KPU sampai 3 kali sudah
sudah mengalami cacat hukum, ya, sudah disidang oleh DKPP sampai 3 kali dan tidak pernah keputusan itu menyatakan bahwa ketua KPU dipecat, ya. Jadi ini permainan sandiwara model apa lagi seperti ini. Jadi artinya pimpinan-pimpinan di negara ini pimpinan semuanya ada pimpinan tidak sah, tidak jelas begitu dan melanggar hukum semuanya. Jadi itu yang rakyat ketahui, sehingga besar kemungkinan hasil pemilu tidak sah langsung bercurang. Oleh karenanya 2 hari lagi nanti saudara-saudara semua, kalau seandainya menemukan indikasi kecurangan di TPS, maka lawan di TPS, persoalkan di TPS. Jangan bermimpi lagi, jangan berangan-angan lagi bahwa kecurangan itu akan dibawa kepada MK. Kita sudah melalui 15 tahun. MK tidak pernah membawa atau menyelesaikan persoalan pemilu, sengketa pemilu dengan adil. Oleh karenanya 2 hari lagi adalah final buat kita untuk kalau seandainya menemukan kecurangan langsung selesaikan di TPS, bereskan di TPS. Jangan berpikir bahwa ini akan dibawa ke ranah hukum. Negara ini juga tidak negara berdasarkan hukum lagi. Itu yang harus kita yakini. Terima kasih teman-teman. Ya, Saudara sekalian, ini kebetulan Bang Dudu ini adalah advokat alumni Universitas Indonesia dan saya Muslim Arfi mewakili Institut Teknologi Bandung yang menggugat saudara Joko Widodo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya minta Nas besok untuk menghadiri pengadilan sidang yang kesekian kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur. Sekian. Ya, baik. Saya kembalikan ke Amri. Bagian kami boleh. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita tahu ada satu kelompok mama bernama ALM yang hampir 2 minggu sekali turun ke jalan di Tamrin di depan Sarina. Mereka melakukan koreksi secara aktif kejahatan-kejahatan rezim yang merugikan rakyat. Tidak kacang-kacang ya, tidak kaleng-kaleng ya. Beliau dengan data dan keberanian, bukan mereka tidak punya pekerjaan, mereka ibu-ibu aktif, tetapi keterpanggilannya menyelamatkan negeri ini, dia meneriakkan terus. Salah satunya adalah Ibu Menu. Kami persilakan Ibu Menu untuk menyampaikan orasinya. Kami bagian dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang ibu-ibu biasa. Tidak ada background apapun. Ya, tadi saya mendengar dari sana apa kesalahannya Jokowi. Kamu tahu kesalahannya Jokowi? Negara kita adalah negara demokrasi. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Kami sudah mendengar. Polisi hari ini sudah menentukan sikapnya. Tidak adil. Tahu? Atau apa-apa berani kepada ibu-ibu? Saya sudah dengar Anda bicara dengan kami. Betul. Apa-apa berani kepada ibu-ibu? Kalau Anda tidak tahu pada Bisa sebenarnya. Kalian lebih Polisi, Anda berhak, Anda memiliki kewajiban melakukan tindakan yang tidak anarkis, tapi tidak dapat provokasi. Mana harusnya? Mana harusnya? Tidak, kalian tidak komitmen. Kalian bicara selesai kami bicara. Betul. Mana harusnya? Di mana sini? Kalian tidak komitmen. Kalian tidak komitmen. Sebagaimana kehadiran kalian di sini? Ya, betul. Makanya ini ibu-ibu lebih provokator. Saya sudah berikan ruang kalian bicara. Saya bukan bicara gimana sih? Saya undang masih. Kalian ini tidak konsisten ya? Saya mah saya mau disebut di sini Oleh wartawan yang berat di seluruh Indonesia. Kita lihat bahwa kita diganggu. Oke, Tapi tahan insya Allah jalan. yang kuat itu akan menjadikan kita semakin kuat, ya, menjadi semangat. Teman-teman Kita tidak akan melakukan suatu kebodohan. adalah Air minum yang maksudnya kita minum dibuang-buang itu adalah kebodohan. Tidak merupakan akhlak di dalam Islam, tidak merupakan akhlak di dalam bangsa Indonesia. Tenang, ibu-ibu, ya. ibu-ibu kalau tenang. Ibu-ibu bicara. Oleh sebab itu berikan ruang kepada kami bicara. Boleh?
Nah, kita kan demokratis, kan? Kita tidak ingin diadu domba. Kita ingin menyampaikan aspirasi ini kepada DPR pada saat akhirnya. Kapan saja bisa menyampaikan aspirasi. Makanya kita bagi waktunya. Kalian sudah bicara di orang selesai, kami ingin ketemu orang lah. Adil, katanya mau ikut adil. Bapak ikut gak adil, gimana sih? Dan kerjanya masih punya ayah, apa? Saya ingin ada argumen kayak gini. Bapak itu datang menyampaikan turunkan Jokowi berat konstitusi. Kita ada aturan, ya, ada waktu 2 menit kita bisa bicara, dan mereka habis kita beristirahat dulu ya sejenak sambil mengumpulkan stamina, sambil minum, tetap kita beristirahat dulu. Nanti kita lanjutkan. Setuju para pengacara? Begitu, kita paham hukum juga, Pak. Kalau ini seperti ini, artinya opini bukan material hukum. Jangan karena opini, kalian yang bilang publik seakan-akan itu material hukum. Jangan. Kalau mau terungkap Jokowi, buktinya jelas semua. Keputusan lembaga hukum yang mana? Itu loh, jangan membangun narasi yang kemudian membuat publik menjadi bingung atas pemahaman hukum. Jadi, itu satu. Yang kedua, saya mau bilang begini, kita ini semua beberapa hari lagi berhadapkan dengan pemilu atau kita. Hey guys, ini tadi sempat terjadi lempar-lemparan ya. Tapi yang dilempar tuh adalah pihak yang jadi korban adalah pihak petis 100 yang lihat aja itu aqua yang masih berisi dilempar dan sempat juga terkena oleh korlap ya. Pak Mursalin dan Pak Sapri. Bahwa jangan lagi lah, negara itu udah aman. Ya? Negara ini udah aman. Dengan komitmen 99 kantor. Dan lebih nyari, kami sudah perlu menyelesaikan. Bayangkan kalau Jakarta ini kacau, bagaimana negara kita? Maka jangan bangun opini, bangunlah data-data yang menjadi material hukum yang kita paham bersama. Jokowi kapan bersalah sebagaimana yang kami Anda curiga? Keputusan hukum tetapnya mana? Jangan bangun opini lah. Buktikan material hukumnya. Saya tak bisa kayak baru bangun tidur gitu. Masa 2 periode kita lagi masih curiga ijazah palsu. Gimana sih? Ini udah 2 periode. Kapan bangunnya Pak? Masih tidur. Jangan kelamaan tidur. Masa itu 2 periode kita masih bangun isu lagi. Astaga. Kenapa tidak dibuktikan? Kalau punya data buktikan, jangan bangun opini. Kalian ini bangun opini terus. Lagi-lagi isu dan isu. Kalau kalian punya data, tolong tunjukkan sini. Itu betul. Datanya disebut dari Datanya sudah dibuktikan 3 tahun lalu sejak
Gus Nur disidangkan ya, Bambang Tri disidangkan. Itu Nah, itu adalah mereka membangun opini tidak bahwa tidak adanya ijazah, ya tidak diusut dari awal ijazah juga. Padahal sudah diusut sudah sejak lama. Pemerintahan Jokowi brutal. Ini langkah yang luar biasa. Siapa yang datang dari Ahmad, saya mau bilang ini, coba dia bilang Ahmad tidak sejahtera. Walaupun tidak sebagaimana yang dirasakan oleh Jawa sentris, tapi kami sudah cukup bangga. Kepemimpinan beliau 10 tahun memperhatikan kami North Jawa Sentris atau Timur Sentris. Itu luar biasa. Kami hampir sepanjang priorisasi, ya, kami hampir tidak melihat itu namanya tiang-tiang yang kemudian bahasa kami ya orang Ambon ya, tiang-tiang yang orang gila-gila di bawah. Apa itu? Tower. Dulu kami tidak lihat. Sekarang ini satu kecamatan satu tower, bahkan satu kecamatan 5 tower. Di situ kami bisa tahu sama kalian di Jakarta ini. Itu akibat Jokowi, itu kata kebijakan Jokowi. Setuju? Itu kalian di Jawa ini, di Jakarta ini belum dibuka. Sudah kalian nikmati, kami tahu. Berikan ruang. Jangan kalian cemburu kalau hari ini Pak Jokowi ke kami. Itu hukumnya wajib kami rasakan. Jadi kan hari ini kami sudah rasakan dan kami sampaikan bahwa kami dukung Jokowi karena kami telah bersama di seberang. Itu baik. Kami tahan juga. Oke. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami akan sering dan selisihkan dengan ratu-ratu yang lain setelah kami berikan kesempatan satu ratu saja. Kita demikian ya. Jangan kalian tidak kami satu berhati itu. Ibu-ibu ini para masalah balas berbahagia. Oke, saya kembalikan satu aja. Terima kasih. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira nggak gugat, tapi udah 3 tahun lalu gugat ijazah. Dia bilang nggak pernah. Dia yang bangun opini.
dari DPR, apakah mau bersama-sama rakyat ya, menggugat dan melakukan pemakzulan? Ya, hampir seluruhnya sudah akan siap-siap melakukan pemakzulan melalui proses DPR, dan saya kira Pak Marwan perlu menjelaskan mengapa terjadi pemakzulan. Kalau tadi sudah dibacakan apa Oke, 3 menit saya sampaikan ya kenapa Oke, bentar ya. Jadi, saya ingin menjelaskan kepada kita semua, termasuk teman-teman kita, ya. Jadi, kita punya alasan konstitusional dan berdasarkan hukum, kenapa Presiden Joko Widodo itu layak untuk dimakzulkan. Nah, jadi rujukannya adalah pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Di sana itu ada 6 delik. Kenapa Presiden itu kalau melanggar 6 aspek ini layak dimakzulkan? Tapi siapa yang memakzulkan itu dimulai di DPR. Makanya kita datang ke DPR. Nah, apa saja yang 6 itu? Pertama, ada pengkhianatan terhadap negara. Kemudian ada suap, ada korupsi, ada pidana berat, ada perbuatan tercela, ada pelanggaran administratif. Nah, kita mulai dari belakang dulu. Melanggar secara administratif, itu kita ingin seperti apa itu ijazah Pak Jokowi. Ya, sudah digugat, dituntut ke pengadilan negeri, termasuk di Solo dan di Jakarta Pusat. Pak Jokowi sebetulnya gampang saja datang, tunjukkan nih ijazah saya nih asli. Ya, tapi beliau tidak lakukan itu. Sama juga dengan rektor UGM, ya, juga tidak mampu menunjukkan. Ya, itu aspek administrasi. Nah, perbuatan tercelanya itu apa? Ya, kita sudah banyak mendengar atau membaca berita tentang berbagai kebohongan. Jadi kalau bicara perbuatan tercela, ukurannya itu adalah ukuran prinsip-prinsip agama, moral, dan adat istiadat. Ada aturan hukumnya. Nah, perbuatan tercelanya itu apa saja? Misalnya, melakukan kebohongan. Katanya akan membangun Mopnas SMK. Pernah juga disebutkan setelah banyak digugat, lalu kerjasama dengan Petronas dari Malaysia, sekarang ini sudah ada 6.000 yang order katanya. Ya. Nah, banyak sekali. Nanti dolar bisa 10.000. Indosat akan di-buyback. Lalu mafia migas akan diberantas. Nah, ternyata itu semua omong kosong. Maka teman-teman kita dari BEM UI karena kebohongan dan perbuatan tercela ini memberi gelar kepada Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service, Raja Pembuat. Ya, ini perbuatan tercela yang lain. Perbuatan tercela yang sangat parah adalah menyandra pimpinan partai-partai politik untuk dikendalikan dan mendukung agenda politik Presiden Jokowi. Misalnya Ketua Golkar Airlangga Hartarto, Ketua PAN Zulkifli Hasan, ini punya kasus-kasus korupsi, tapi dipakai untuk kepentingan agenda politik Joko Widodo, sehingga ini korupsinya didiamkan. Terakhir, Hovifah, bekas gubernur Jatim, itu sudah ditemukan
pelanggaran korupsinya. Lalu Bu Hovifah itu akhirnya bergabung mendukung paslon nomor 2. Tapi kasus korupsinya tidak dibongkar. Bahkan ya, orang-orang tersandra dari level pimpinan partai, menteri, gubernur, sampai kepala desa ini disandra. Kepala-kepala desa itu banyak korupsi dana desa, dibiarkan untuk terus menjadi kepala desa, tapi lalu diminta untuk rakyat di desanya oleh kepala-kepala desa ini diajak untuk mendukung paslon nomor 2. Nah, sebetulnya yang paling fatal adalah pelanggaran atau pengkhianatan terhadap konstitusi dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 dirumuskan tentang siapa itu pengkhianat negara. Antara lain adalah pejabat yang melanggar amanat konstitusi, pasal-pasal di dalam konstitusi dan juga undang-undang. Nah, kita punya lebih dari 10 pelanggaran yang disebut sebagai pengkhianatan konstitusi ini. Antara lain, Presiden secara sendirian tanpa melibatkan DPR menetapkan Undang-Undang APBN. Ini melanggar pasal 23. Presiden menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2020. Presiden melanggar putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu. Presiden melanggar pasal 18 tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam penetapan IKN sebagai daerah otorita. Ini melanggar konstitusi dan banyak sekali sebetulnya. Terakhir itu Presiden memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan tambahan anggaran untuk bansos sebesar 50 triliun. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggalang suara rakyat. Tapi perintah ini tidak dilakukan dengan melakukan pembahasan dan penetapan oleh DPR. Jadi karena itu sudah sifatnya terpihak, sepihak, melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itu kita datang ke sini bukan sekedar omong kosong. Kita bicara atas dasar bahwa kita punya hak untuk menyampaikan pendapat dan itu dijamin dalam konstitusi. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat itu diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang lebih penting adalah kalau ada pejabat negara yang sudah mengkhianati konstitusi, maka seharusnya DPR itu melakukan proses pemakzulan, dan itulah yang tidak terjadi sampai saat ini. Dan karena itulah kami datang. Dan salah satu sebab mereka tidak melakukan itu karena mereka sudah berkomplot dengan rezim ini, rezim yang kita sebut sebagai dinasti politik Joko Widodo, tapi juga karena banyak pimpinan partai yang tersandra kasus korupsi sehingga tidak berani untuk berbeda sikap, meskipun saya katakan, saya ulang lagi, delik untuk pemakzulan itu sudah lebih dari cukup sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dari Timur yang bisa memahami. Kalau ingin lebih lanjut, kami siap untuk menjelaskan kepada Anda.
Tapi untuk saat ini saya kira saya cukupkan begitu dulu. Yang penting kita tetap bersahabat, kita tetap bersatu, tidak sampai ada lagi yang melempar-lempar. Baju saya ini basah, teman-teman, basah kena lemparan aqua. Ya, nah, saya kira itu bukan perbuatan yang terpuji, bukan perbuatan orang yang terdidik. Ya, jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ya. Saya juga di kesempatan yang berbahagia saya minta maaf kalau kemudian gerakan-gerakan yang tak terbuka tadi dilakukan oleh kawan-kawan kami. Itu kesemuanya karena kita sama-sama melanggar kesepakatan. Tadi kita sudah sepakat bahwa satu ngomong selesai baru satu, karena kami bagian ngomong Bapak Ibu diberikan kesempatan, makanya itu gerakan-gerakan yang tidak terbuka. Tapi kami mohon maaf ya, sekali lagi kami mohon maaf. Apa ya yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi nanti akan ditanggapi oleh kawan-kawan kami. Tapi yang pertama memang kelompok bapak ibu ini memang nggak konsisten. Bagaimana kalau tidak konsisten, kalau kemudian omongan kalian itu bisa kami dapatkan dengan baik. Tadi dikatakan 3 menit, ngomong-ngomong lebih 10 menit saya hitung. Itu artinya tidak konsisten. Tapi tidak apa-apa lah. Karena sikap kita itu dapat menunjukkan orang dapat mempercayai kita atau tidak. Kita pemikiran tadi 3 menit, lebih dari 10 menit, itu artinya belum kita ngomong, sikap kita saja sudah tidak konsisten. Jadi tidak apa-apa. Lebih untuk sementara itu untuk kalian pahami saja. Selanjutnya akan diimbangi oleh adinda kami. Silakan. Teman-teman, baik, kita perlu tahu bahwa kita tidak sedang berdialog. Kita di sini menyampaikan kepada DPR. Ya. Jadi kita sama-sama berbuat baik. Kalau bapak-bapak merasa ingin ada yang disampaikan kepada DPR, silakan bicara ke DPR. Bagaimana kita juga jangan pada DPR. Ya, kita ada tamu ya dari Bandung luar biasa, Ustaz Asep Saripudin. Tapi sebelumnya tadi kita berjanji akan menyampaikan satu pandangan atau sampaikan dari Ibu Melu yang telah biasa disampaikan. Itu maksud dari Jokowi itu saya pikir bahwa Bapak Ibu yang terhormat Bapak Asep Saripudin dan Bandung siap-siap. Tutup ini. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita tidak sedang berdialog. Maksudnya pembagian waktu itu seperti ini. Sebentar. Anda boleh bicara misalnya Anda bicara 2 menit tapi ke sana. Setelah itu kami 2 menit ke sana. Jadi kita tidak berdialog karena kita tidak menyampaikan sesuatu yang harus dijawab kepada Anda. Jelas? Anda menyampaikan aspirasi ke sana, kami menyampaikan aspirasi ke sana. Kita tidak sedang area untuk bertanya jawab dan tidak sedang dalam area berdebat, oke? Sepakat ya? Jadi Anda boleh menyampaikan aspirasi ke sana, tidak menghadap ke sini, tapi ke sana. Dan kami pun akan menyampaikan aspirasi menghadapnya ke sana. Oke, sepakat bro? Anda silakan Anda bicara, tapi tidak ke sini, tapi ke sana. Oke. Sebetulnya ini hal-hal yang tidak prinsipil dipersoalkan. Ini kalau begitu ibu-ibu. Nah kita ini mau bicara, mau putar kemana saja bukan soal. Yang penting bicara. Kita ini bukan provokator seperti Jokowi. Jokowi itu provokator. Ya, itu bukan provokator. Yang provokator itu Jokowi. Jokowi telah merobek-robek bendera merah putih. Jadi kita harus pulihkan Jokowi. Jokowi provokator. Jokowi provokator. Oke, silakan Anda bicara. Saya butuh lempar-lempar. Saya butuh lempar-lempar. Anda bicara ke sana. Anda bicara ke sana. Kami sekarang memberikan waktu kepada Anda untuk bicara ke sana. Oke? Sekarang kami bicara, Anda bicara ke sana. Baik, Bapak Asep Saripudin dari Bandung. Kami persilakan untuk menyampaikan pandangan orasinya. Mana Pak Asep? Nabi Jabar, Bapak Asep Saripudin. Tidak beda jauh sama lihat kita di sini, ya. Cuma yang itu kita tidak ambil itu untuk aksi di depan ini. Itu aja. Baik. Udah dia
Saya di sini berbicara. Pak Asep Sarifudin. Ini Lama kita tidak kita berbicara orasi ceramahnya. Kami atau silakan. setelah dari apa yang Apa yang disampaikan dari rekan-rekan Kita bukan ini, menyampaikan kepada, tapi kita itu mimpi yang sudah lama tidak pernah disampaikan. Ini hanya lewat apa imajinasinya yang dikeluarkan di publik aja yang orang tahu sebenarnya. Jokowi tinggal beberapa bulan lagi udah selesai masa jabatannya, bekerja sesuai dengan pemerintahnya Pak Jokowi. Gitu loh. Ngapain buat isu baru maksudkan Presiden Jokowi? Sedangkan kita tahu 2 hari lagi kita sudah memilih presiden baru. Ngapain lagi? Halo, bukan jabatan kami. Lakukan ke sana. Jangan mengadu domba antara kita sesama masyarakat untuk tidak berjalannya pemilu di tanggal 14 nanti. Itu tujuan kami datang ke sini untuk bagaimana menyampaikan kepada DPR RI bahwa jangan terlalu terhipnotis oleh isu liar sehingga kinerja DPR RI berjalan sesuai prosedurnya. Untuk di mana? Tujuannya apa? Buat sama-sama kita menyaksikan di tanggal 14 Februari nanti memilih presiden sesuai yang kita inginkan bersama. Hidup, toh. Kita tidak mengajak kalian pilih Sepakat. kita tidak mengajak kalian pilih nomor 1. Sepakat. Kita tidak mengajak kalian pilih nomor 3. Sepakat. Kita hanya menjaga, kita mari sama-sama kita menjaga pemilu ini berjalan dengan damai. Sip, dan oke. Keren. Hari ini mengusulkan Jokowi, semua instansi, semuanya berada pada isi Jokowi. Terus bagaimana pemilu berjalan? Oke, gantian. Oke, gantian. Oke, Bang Sarifudin. Oke. Ini yang saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bukan kami dari timur, terus kami membuat rusuh atas tindakan terorisme. Kami ini orang timur, orang baik-baik, saya bilang. Udah. Orang yang cintakan kedamaian itu orang timur. Itu semua ada di sana. Kita orang baik-baik loh, tapi kalau dijahat kita lebih jahat daripada orang yang jahat sama kita. Langsung oke. Jadi gitu loh. Satu menit, oke, gantian. Yaitu meminta kepada DPR RI bahkan instansi-instansi yang bersangkutan bahwa jangan terhipnotis atas Oke. Gantian, oke, gantian. Bro, gantian, bro. Gantian, bro. pemilu di tanggal 14 Februari nanti baru tersangka yang masih ada 50 kali datang ke DPR. Bodoh amat. Sepakat, oke. Oke, gantian, sip, gantian. Baik, kita Oke, Bang Asep Sarifudin dari Abi Bakar. Oke. dengan kawan-kawan kita di sebelah selatan orasi sebagaimana putar satu kota Jakarta nggak apa-apa, kami tidak pusing mau menghadap ke sini ke sana, bukan soal, yang penting narasinya ilmiah yang membatasi gerak kita, kami tidak batasi gerak Bapak Ibu, silakan putar aja. Oke, Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Saudara-saudaraku sekalian, kita semua yang ada di sini di halaman gedung DPR RI, baik kawan-kawan kita yang ada di sebelah kanan maupun kawan-kawan kita di sebelah kiri, kita semua bangsa Indonesia. Sepakat. Sebagai bangsa Indonesia, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir mempunyai beberapa tujuan. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai beberapa tujuan. Pertama, Indonesia lahir untuk mewujudkan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Setuju? Lalu pertanyaannya, siapa yang harus mewujudkan ini? Yang harus mewujudkan ini adalah pemerintah Indonesia, betul? Siapa yang dimaksud pemerintah Indonesia? Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia yang dibantu oleh para menteri, betul tidak? Kalau rakyat Indonesia adil, kalau masyarakat Indonesia makmur, berarti presidennya berhasil tidak? Tapi kalau masyarakat Indonesia tidak makmur, tidak sejahtera, berarti presidennya berhasil atau gagal? Saya tanya, Presiden Jokowi selama kurang lebih 10 tahun memimpin Indonesia, dia berhasil atau gagal? Saya ulang, ketika Jokowi memimpin Indonesia, saya tanya ke sebelah kiri, jawab dengan objektif, jawab dengan hati nurani. Jokowi gagal atau berhasil? Jokowi gagal, saudara sekalian. Yang menyatakan Jokowi gagal, angkat tangannya. Yang menyatakan Jokowi gagal, angkat tangannya begini. Dalam pandangan saya, Jokowi itu gagal memimpin bangsa Indonesia, betul tidak? Yang kedua, apa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia lahir? Adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, betul tidak? Oleh karena itu, di negeri ini satu nyawa pun begitu mahal, betul tidak? Tidak boleh ada pembunuhan, pembantaian di negeri ini, betul tidak? Apalagi kalau pembunuhan, pembantaian itu dilakukan oleh alat kekuasaan. Pertanyaannya, apakah jiwa-jiwa di negeri ini merasa terlindungi? Gagal tidak Jokowi? Gagal tidak Jokowi? Saudara, dalam pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, betul tidak? Artinya pemerintah berkewajiban untuk menciptakan lapangan kerja yang mudah, betul tidak? Pertanyaannya, lapangan kerja di negeri ini mudah atau sulit? Saya tanya, outsourcing menguntungkan tidak bagi pekerja? Tidak menguntungkan. Kalau rakyat Indonesia yang objektif, sekarang para tenaga kerja kita menderita. Sekarang para lulusan sekolah sulit mendapatkan lapangan kerja, betul tidak? Gara-gara siapa? Gara-gara pemerintah gagal dalam menciptakan lapangan kerja, betul tidak? Kemudian, setiap negara ini lahir mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa, berbicara pendidikan, betul tidak? Kalau negara ini menghormati pendidikan, maka harus menghormati ilmu. Menghormati ilmu, menghormati guru, betul tidak? Menghormati ulama, betul tidak? Menghormati dosen, betul tidak? Menghormati guru besar, betul tidak? Menghormati mahasiswa, betul tidak? Kalau negara ini ada yang keliru, kalau guru besar memberikan masukan, seharusnya diapresiasi, diundang ke sana, bukan diteror, saudara-saudara sekalian. Kalau negara ini punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya mahasiswa, santri, dosen diperlakukan dengan manusiawi, betul tidak? Oleh karena itu, dalam pandangan kami, saudara-saudara sekalian, Jokowi gagal memimpin negeri ini. Berhubung dan atas berbagai macam pertimbangan, maka di momentum kali ini, pada hari ini, kita ingin menyatakan, wahai Jokowi, kalau Anda punya rasa malu, biaya bansos hari ini menurut Kementerian Keuangan itu hampir 500 triliun, naik 20 triliun dari APBN 2023, dan disinyalir kenaikan anggaran itu untuk mensukseskan anaknya yang akan meneruskan kekuasaannya. Jokowi, kalau Anda punya etika, kalau Anda punya moral, Anda harus segera mundur, saudara sekalian. Jika Jokowi tidak mau mundur, kita ingin menyatakan, karena negara kita menganut trias politika, ada
eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita datang ke dewan ini. Wahai saudara-saudaraku dari timur, ketika rakyat Indonesia datang ke DPR, ini bukan hanya boleh, ini adalah konstitusional, saudara-saudara sekalian, yang dijamin oleh undang-undang. Bapak aparat kepolisian, kalian yang berdiri di sini bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Indonesia yang menyampaikan aspirasinya. Jangan sampai ada rakyat Indonesia yang menyampaikan aspirasi terlukai atau sampai melakukan intimidasi. Maka saya minta kepada kepolisian, kalau ada yang coba-coba lempar air, segera tangkap saudara sekalian. Allahu Akbar. Terakhir, oke. Saya ingin katakan, wahai rakyat Indonesia yang di timur, wahai rakyat Indonesia yang di barat, wahai rakyat Indonesia yang di utara, wahai rakyat Indonesia yang di selatan, mari kita bersatu untuk bergerak mendorong DPR agar segera memakzulkan Jokowi, saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rakyat yang mana yang disebutkan beliau? Rakyat Indonesia Timur, saya mau katakan Pak, itu merasakan dampak positif atas pembangunan Insinyur Haji Joko Widodo. Itu perlu untuk disensing, kalau kini langsung jangan pakai bukti yang menggiring opini, harus mendapatkan bukti yang objektif lalu kemudian disampaikan di depan umum. Itu poinnya. Artinya bahwa hari ini teman-teman kita berserikat di sini, tentu tadi sudah disampaikan panjang kali lebar, lebar kali panjang. Narasinya adalah persatuan dan kesatuan, dan kemudian menjaga kepipas menjelang kontestasi pemilihan tanggal 14 Februari nanti. Dan kemudian untuk itu kami sampaikan juga bahwa harusnya kita sepakati bersama, gerakan pemakzulan adalah gerakan makar, benar? Gerakan pemakzulan adalah gerakan makar, yang mencoba untuk menempatkan rezim adalah gerakan yang makar, gerakan yang separatis. Harusnya pihak kepolisian dan juga abang-abang TNI Polri menindak tegas dan menelusuri siapa dalang daripada intelektual atas gerakan ini. Artinya bahwa kita semua sadar dan tahu benar, hari ini pun dikejutkan dengan berbagai macam pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan pemakzulan, saudara Bapak Ibu sekalian. Namun lagi-lagi kami katakan bahwa yang dimaksudkan dalam pemakzulan itu sudah tertuang jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7A butir 1 hingga ke 7B. Itu secara prosedur menggambarkan literatur terkait dengan prosedur pemakzulan yang kemudian saudara-saudara teriakan tadi. Ya, teman-teman. Hari ini kami mau sampaikan berdasarkan atensi panggilan hati, kita hadir di sini untuk bagaimana menyampaikan narasi kebangsaan, bukan narasi opini yang kemudian digimik-gimikkan, tidak ada substansi yang jelas. Teman-teman, buktinya tidak ada, kajiannya pun tidak kajian karbitan, kajian tidak berlandaskan hukum dan tidak berlandaskan dengan prosedur hukum. Itu yang mesti hari ini teman-teman harus menyadarkan kepada publik, masyarakat banyak jangan sampai menafsirkan sama hanya dengan penggiringan opini yang kemudian dimaksudkan tadi, saudara Bapak Ibu sekalian. Masyarakat akar rumput tidak mengetahui secara detail yang dimaksud dengan pemakzulan itu apa, saudara Bapak Ibu sekalian. Namun kemudian sebelum masuk dalam pemakzulan, seperti tadi saya dengarkan bahwa ada perkataan yang kemudian menyebutkan program baik atau tidaknya Insinyur Haji Joko Widodo. Hari ini kami mau katakan beliau punya dampak pembangunan besar di bangsa timur sana. Bahkan hari ini beliau tercatat sebagai presiden pertama kali dan terakhir yang kemudian memberikan dampak positif terhadap bangsa ini. Kami mau sadarkan kalian melalui narasi-narasi media ini supaya timing berpikir kalian itu jangan tersebutkan dengan kepentingan politik sesaat. Itu maksud kami dan itu poinnya. Artinya bahwa pemakzulan yang dimaksud itu tentu kita semua sepakati bahwa itu bagian daripada gerakan makar yang harusnya bukan hanya saja rakyat Indonesia, bukan hanya saja kami yang kemudian tergabung di dalam forum masyarakat, pemuda mahasiswa Indonesia Timur, cinta NKRI hari ini berteriak persoalan itu ataupun lawan persoalan itu. Namun kemudian ini sebagai gambaran dan sebagai
sebagai bentuk komitmen kita akan peduli terhadap persatuan di bangsa ini, saudara-saudara sekalian. Kalaupun kemudian ada menggiring opini berkaitan dengan persoalan petak suara, maka sudah sedayaknya untuk kita lawan. Benar? Siap untuk lawan? Lawan, saudara-saudara. Kontestasi sudah terhitung 2 hari. Jam, detik, menit sering berganti, saudara Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya cuma sederhana. Kenapa baru hari ini berkerja soal pemakzulan? Kenapa tidak dulu-dulu ataupun sebelum pendaftaran capres maupun cawapres Teman-teman, berteriak? sebentar lagi kita akan bubar. Yang kemudian ditunggangi Ya, siap-siap. dengan sesat. Kepentingan yang kemudian sengaja untuk mengadu domba bangsa ini. Kepentingan yang kemudian sengaja untuk meroboh Ya. persaudaraan kita di bangsa ini. Benar. Olehnya itu teman-teman, ultimatum sekali lagi kami sampaikan kepada Dewan yang Ya, siap-siap teman-teman, kita akan agar kemudian bubar balik kanan. terprovokasi Ya. dengan rakyat ini, karbitan otak ini tidak Ya. hukum yang hari ini Ya, kita minta Ustaz. kemudian Ustaz, ya. tujuannya adalah ingin memecah belah. Anda mau berdoa? Orang stop dulu, orang stop. Orang stop, kamu mau doa, kamu doa. Ya, oke, doa. Oke, kalau berikan waktu 3 menit. Ya, seru sekali ya. Silakan. Ya, kita setelah kita akan balik kanan, membubarkan diri, dan kita akan berdoa memohon kepada Allah atas perlindungannya. Semoga kita semua diselamatkan Allah. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadi amal soleh. Dan tentu saja maksud dan tujuan kita Allah yang Maha Tahu. Dengan kudratan irodatnya, semoga Allah cabut kekuasaan dari yang dikehendakinya, dan juga Allah akan berikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya, insyaallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi li'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wazikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbana hab lana minas syahidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna sinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu kebenar dan kami bisa mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkanlah kebatilan itu batil dan kami bisa menghindari dan melawannya. Rabbi anjili menjalan mubarakahu anta khair munzilin. Rabbi anjili menjalan mubarakahu anta khair munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbana hab lana minas syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang aparat sekalian dengan segala hormat sudah membantu kami mengamankan lancarnya acara ini. Juga sampaikan salam kasih sayang kepada teman-teman dari Katong semua, oke? Hidup teman-teman timur, hidup. Saya menghargai pendapat kalian, oke? Dan saya ucapkan
terima kasih kepada semua peserta dari luar kota, dari Bandung, dan semua elemen dan semua bantuan yang diberikan, dan dengan harapan hari ini adalah yang kita lakukan adalah amal ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membayar, oleh sebab itu kita datang yang keikhlasan keluarkan anggaran sendiri. Semoga menjadi amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Buat teman-teman yang mohon dibantu dari terkait spanduk-spanduk yang sedang terpasang di pagar, kita kumpulkan untuk semuanya yang dari Banten, dari Bandung, ada di luar kota. Selamat, terima kasih, selamat jalan, jaga kesehatan, jaga stamina, sampai bertemu di TPS Anda 14 Februari 2024. Gunakan hak suara Anda dengan baik, pilih sesuai dengan hati nurani, jangan jual suara Anda. Oke? Ketika Anda menjual satu suara, artinya Anda menitipkan 5 tahun ke depan nasib anak cucu Anda. Merdeka! Ini adalah proses demokrasi di Indonesia. Jadi tidak bisa ditekan dan tidak bisa dibatasi. Terima kasih bro untuk semuanya yang ada di Indonesia bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kita sama-sama di sini tadi beberapa waktu yang lalu, bila mana terjadi kekeliruan dan kehilafan, kami minta maaf segala-galanya. Sekali lagi kami meminta maaf kalau ada anggota-anggota kami yang secara refleks melakukan gerakan-gerakan yang kami kita semua tidak bisa bersama di luar kendali kami. Sekali lagi minta maaf, sudahlah, ulang, sudahlah. Ya. Makasih ya, makasih Bu ya. Ya, ini Ibu. Ya Bang, terima kasih. Ya, maaf ya kalau ada kekeliruan. Terima kasih ya. Baik, agenda kita belum selesai. Kita lanjut. Sebetulnya kami kemudian tidak bersandar ataupun berafiliasi dengan kandidat manapun. Soal kemudian pilihan kami itu nanti tanggal 14 bulan depan. Tetapi soal isu publik yang berkaitan dengan calon presiden manapun yang menjadi isu jaringan, kami tetap mencerahkan anak bangsa. Sebagaimana isu berkembang bukan di sini saja, beberapa bulan yang lalu, TV kemudian atau berita-berita dari online dan berita telah kita simak bersama terkait dengan pencalonan